Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang studi kasus pertama yaitu dual land warehouse dengan risiko silent contamination. Perkenalkan sebelumnya di kelompok 3 ada Asep Romatullah, ada Dinda Permata Hartini, dan saya Igusti Ngurabagus Aditya Sudara. Selanjutnya, mengenai dual land warehouse dengan resiko silent contamination, yaitu yang pertama ada analisis bukti silent contamination dan jalur perpindahan kontaminan. Silent contamination dapat diartikan sebagai keberadaan kontaminan yang belum mencapai area produk secara langsung, namun telah ditemukan pada sistem pendukung operasional. Dalam kasus ini, indikasi tersebut terlihat dari ditemukannya residu lemak babi pada filter HVAC 15 ppm dan saluran drainase 120 ppm, sementara permukaan lantai dan dinding zona halal masih menunjukkan angka 0 ppm. Temuan ini menunjukkan bahwa pemisahan fisik berupa dinding belum sepenuhnya menjamin isolasi kontaminan apabila fasilitas penunjang masih digunakan secara bersama. Yaitu yang kedua ada jalur udara HVAC, partikel mikrolemak dari area non-halal memungkinkan terbawa sirkulasi udara dan masuk ke jaringan HVAC yang digunakan secara bersama. Selanjutnya ada jalur limbah atau drainase, yaitu kontaminasi pada drainase jauh lebih tinggi dibanding HVAC, yaitu mencapai 120 ppm. Hal ini mengindikasikan bahwa aliran limbah merupakan jalur perpindahan yang paling dominan, karena kedua zona menggunakan jalur drainase yang sama tanpa grease trap terpisah. Residu lemak babi dapat terbawa dan mengendap pada jaringan drainase zona halal. Selanjutnya yaitu Dinda, penjelasan yang nomor 2. Selanjutnya di sini status halal apakah masih klien A masih dapat dipertahankan? Berdasarkan data yang tersedia, status halal produk klien A masih memiliki dasar untuk dipertahankan karena tidak ditemukan residu pada area yang berhubungan langsung dengan produk. Namun demikian, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai halal dengan tingkat risiko meningkat karena terdapat bukti bahwa sistem pendukung operasional sudah terpapar kontaminasi non-halal. Pendekatan yang lebih tepat bukan langsung menyatakan produk tidak halal, melainkan menetapkan status investigasi, selanjutnya melakukan pengujian lanjutan pada rak, palet, forklift, dan kemasan. 3. Menelusuri kemungkinan kontak silang selama proses operasional. Dengan kata lain, temuan yang ada menunjukkan adanya ancaman terhadap integritas sistem halal, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa produk rendang telah berkontaminasi secara langsung. Selanjutnya ada Selanjutnya Asep. nomor Selanjutnya nomor 3 itu rekomendasi perbaikan berdasarkan tingkat investasi. Di sini ada 3. Untuk yang pertama ada investasi rendah, membuat SOP pergerakan karyawan halal dan non halal, mewajibkan pergantian sepatu atau penggunaan shoe cover. Selanjutnya ada memberikan label warna berbeda untuk palet halal dan non halal, dan yang terakhir meningkatkan frekuensi audit kebersihan. Selanjutnya investasi menengah. Yang pertama membuat grease trap terpisah. Selanjutnya menyediakan alat handling khusus untuk masing-masing zona. Membangun area transisi atau buffer zone. Terus menambahkan titik sanitasi sebelum masuk area halal. Yang terakhir investasi tinggi, memisahkan sistem HVAC secara penuh, membangun jalur drainase independen, mengubah desain gedung menjadi segresi total, dan memasang monitoring kualitas udara secara real time. Sekian dari penjelasan kelompok 3 mengenai studi kasus pertama yaitu uh, dual land warehouse dengan resiko silent contamination. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu saya Igusti Ngurabagus Aditya Sudara, lalu ada teman saya Asep Romatullah dan Dinda Permata Hartini ingin menjelaskan tentang
Studi kasus kedua yaitu multimodal transportasi dengan gap sertifikasi. Yang pertama yaitu ada identifikasi critical gap dalam rantai halal. Jika dianalisis berdasarkan tingkat keparahan risiko, celah paling kritis bukan terletak pada suhu, melainkan pada kegagalan proses pembersihan antara muatan. Yaitu contohnya sebagai berikut, ada kereta api, kapal feri, truk lokal Makassar sebagai hitungan-hitungannya. Kesimpulannya yaitu critical gap terbesar terdapat pada kereta api yang telah ditemukan bukti laboratorium berupa residu protein babi yang masih melekat setelah proses pembersihan dilakukan. Yang kedua yaitu ada perhitungan total waktu resiko kontaminasi. Daripada menjumlahkan seluruh perjalanan, analisis dapat difokuskan pada segmen yang memilih bukti resiko, yaitu segmen durasi. Ada kereta api durasinya 12 jam, kapal feri yaitu 36 jam, truk lokal 4 jam, jadi total paparan resikonya yaitu 52 jam. Dengan demikian, selama 52 jam produk berada dalam mode transportasi yang memiliki potensi kontaminasi atau prosedur sanitasi yang tidak dapat dibuktikan kehalalannya. Yang ketiga, yaitu teman saya Dinda akan Selanjutnya, evaluasi metode pembersihan. Yang pertama, kereta api. Kelemahan utama bukan pada penggunaan air bertekanan tinggi, melainkan tidak adanya proses penyucian yang sesuai untuk kontaminasi yang berasal dari babi. Selanjutnya ada kapal feri. Pembilasan menggunakan air laut tidak menjamin penghilangan senyawa alkohol maupun residu organik lainnya. Metode tersebut hanya mengurangi kotoran kasar mata. Yang selanjutnya, truk lokal. Membiarkan kendaraan terbuka bukan merupakan metode sanitasi karena tidak ada proses penghilangan kontaminan maupun verifikasi kebersihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Asep. Pengaruh suhu terhadap risiko kontaminasi. Dalam kasus ini, suhu tidak secara langsung menyebabkan produk menjadi tidak halal. Namun, suhu dapat memperbesar kemungkinan perpindahan kontaminasi apabila terdapat residu di lingkungan sekitar. Pada suhu yang lebih tinggi, laju menguap meningkat, aroma alkohol yang lebih mudah menyebar, kondensasi pada kemasan lebih mungkin terjadi, dan aktivitas mikroba juga cenderung meningkat. Oleh karena itu, suhu 28 derajat Celcius pada truk lokal Makassar dapat dianggap lebih berisiko dibandingkan suhu 22 derajat Celcius pada perjalanan awal. Namun, faktor yang paling menentukan tetaplah keberadaan residu najis dan efektivitas proses pembersihan, bukan suhu sementara. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.